Bisa dilihat ya? Ya, sudah jelas. Oke. Saya perbesar kok nggak bisa. Nah. Oke, baik. Jadi saya menambahkan sedikit. Ya, jadi dari Ustadz Endang Munawar tadi sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan sangat jelas sekali sejarah terkait dengan penanggalan bulan Hijriyah, yaitu terkait dengan bulan Muharram. Sudah jelaskan tadi ya, kenapa awal bulan Muharram, awal bulan Hijriyah itu kok Muharram. Nah, sejarahnya sudah lengkap sekali. Oke, jadi untuk tambahan dari saya, ya bahasanya tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya terkait dengan hijrah. Ya ini akan saya tambahkan terkait dengan ke arah ukhuwah Islamiyah, Insaniyah dan Watoniyah. Jadi saya di sini mengambil tema moderasi beragama sebagai upaya dalam membentuk ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah. Selanjutnya ya, di sini apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan moderasi beragama? Atau orang yang mempunyai sifat moderasi beragama itu dinamakan dengan moderat. Oke, baik. Jadi kata moderat ya, moderat itu adalah kata sifat atau kata turunan dari moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Atau disebut dengan umat atau wasato. Jadi umat yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Ya, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Jadi moderat itu adalah jalan tengah. Ya. Kemudian moderat berasal dari kata Latin moderatio yang berarti kesedangan, yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dalam bahasa Jawanya itu kita kenal dengan istilahnya sedengan. Nah, jadi sedengan itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, kemudian dalam KBBI istilah tersebut ya merupakan pengurangan kekerasan atau penghindaran dari keekstriman. Nah, jadi moderasi beragama itu adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, moderasi beragama ini kita kenal dengan tadi yang saya sampaikan yaitu wasat, ya, atau wasatiyah yang berarti tengah-tengah atau juga mengandung makna iktidal atau adil atau seimbang dan tawazun. Ya. Orang yang menerapkannya yaitu disebut wasit. Ya, maka kalau di dalam istilah pertandingan, ya, itu kita kenal dengan istilah wasit. Ya, jadi wasit itu memiliki tiga makna: penengah atau perantara, pelerai, atau pemimpin di dalam pertandingan. Ya, makanya kalau kita lihat sepak bola atau pertandingan bulu tangkis, wasit itu sebenarnya adalah penyeimbang, ya, pengambil jalan tengah. Kemudian lawan kata dari moderasi yaitu tatarruf yang berarti ekstrim. Ya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya yang berarti ekstrim, radikal, dan eksesif atau berlebihan. Padanan kata dari ekstrim yaitu al-hulu atau tasyaddud. Ya, kalau di dalam istilah bahasa Indonesianya kebangetan gitu ya, tasyaddud. Oke. Apa sih pentingnya moderasi beragama di Indonesia? Jadi sikap moderasi beragama ini sangat penting ya karena Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sangat majemuk. Ya, jadi majemuk itu macam-macam. Nah, ada yang dari suku Dayak, suku Bugis, suku Jawa, macam-macam. Ini namanya masyarakatnya yang majemuk. Nah, kemudian tiga hal yang dianggap melebihi batas ekstrim. Ya, orang itu dikatakan ekstrim itu ketika sudah sampai mana? Ya, jadi dalam batas ekstrim dalam praktek beragama. Yang pertama yaitu dianggap ekstrim itu kalau atas nama agama seseorang melakukan nilai-nilai luhur, melanggar nilai-nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Kemudian yang kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk
kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang dengan sengaja melanggar hukum tanpa alasan yang jelas. Ya, jadi itu 3 hal yang dianggap melebihi batas ekstrim dalam praktek beragama. Nah, kemudian ini yang perlu diingat. Tadi saya mengatakan bahwasanya sikap moderat itu adalah mengambil jalan tengah, ya, sikap yang tengah-tengah. Nah, jadi yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal, ya. Dangkal keimanan, juga bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrim liberal. Ya, nanti akan saya tunjukkan ya pembagian dari jalan tengah itu sendiri seperti apa. Nah, kemudian 4 tanda perilaku moderat. Ya, ciri-ciri orang yang berperilaku moderat yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air. Kemudian yang kedua, punya toleransi yang tinggi. Nah, jadi ketika ada saudara kita yang melakukan kegiatan, maka kita harus punya toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Kemudian yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Oke, saya cepatkan aja. Nah, jadi intinya ini. Jadi gerakan moderasi beragama, ya, itu telah kita ambilkan dari Al-Qur'an, yaitu waja'alnakum ummatan wasata, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian telah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Ya, kalau diartikan secara letter luck, umat wasato itu adalah umat yang tengah-tengah. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu kalam itu ada tatarruf, ya, ada tatarruf tasyaddudi atau dikenal dengan ekstrim kanan, dan tatarruf tasahuli atau ekstrim kiri. Nah, jadi kita nanti ada di tengah-tengahnya ini kalau kita ini sebagai orang yang moderat. Jadi yang pertama, tataruf tasaddudi itu adalah ekstrim kanan. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah puritanisme. Ya, jadi puritanisme itu diambil dari akar kata pure yang artinya murni. Ya, jadi seseorang yang ekstrim liberal, ekstrim kanan, yang ekstrim kanan, tataruf tasaddudi, itu mereka ingin mengembalikan semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka punya jargon, saatnya kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, saatnya kita kembali, wong kita tidak kemana-mana kok suruh kembali, kan lucu. Kita kan tidak kemana-mana. Ya, itu pure murni. Jadi puritanisme agama. Jadi ingin mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang selain Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah salah. Gitu. Mereka menganggap seperti itu. Nah, kemudian di atasnya puritanisme ada fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme itu dari akar kata fundamental yang artinya adalah dasar, fondamen. Dan radikalisme juga ini sama, artinya juga akar. Ya, jadi mengembalikan ya, ajarannya itu tadi itu kepada Al-Quran dan Hadis, tapi di atasnya puritanisme. Mereka ini punya jargon yaitu akhirnya mempunyai jargon takfiri. Mereka mengkafirkan. Indikasinya apa? Ketika ya ada amaliyah-amaliyah kemudian disatukan dengan tradisi lokal, mereka menganggap kafir. Akhirnya itu sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Inilah ciri-ciri orang yang fundamentalis dan radikalisme. Maka mereka punya sifat takfiri, ya, suka mengkafirkan. Ya, misalkan kalau kita ini di Jawa ini kan memang budayanya itu banyak, ya. Ketika kita mengadakan sebuah kegiatan keagamaan kemudian disatukan dengan tradisi lokal, ya, misalkan yang barusan ini ya, kita Muharram ya, bulan Muharram itu kan kita mengadakan hajatan. Kalau orang Jawa itu di perempatan-perempatan ya, itu kan makan bersama. Ini kan sebenarnya kan yang dinilai bukan tidak ada ajarannya, ya, bukan kafir kita itu kemudian eh,
makan-makan di jalan, tidak ada ajaran, bukan. Jadi yang dinilai di sini adalah sedekahnya itu. Ya, maka ketika orang yang punya sifat fundamental dan radikal seperti itu dianggap kafir, dianggap bid'ah. Kemudian di atasnya lagi ada irhabi. Ya, irhabi itu terorisme, ya, teroris. Jadi mereka mengambil jargon waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mengambil hukum ya, yang telah ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu adalah kafir. Ya, ini akhirnya dibom halal. Ya, yang tidak sesuai kita bom. Ya, ini sudah tataruf tasyadudi ini ya, ekstrim kanan. Ya, irhabi ini yang puncaknya tataruf tasyadudi. Kemudian ya lawan kata dari tasyadudi yaitu adalah tataruf tasahuli, yaitu ekstrim kiri. Ya, jadi agama itu dibuat gampang tapi tidak menggampang-gampangkan, ya, namanya liberal, ya, liberalisme, yaitu apa yang lawan kata dari tataruf tasyadudi, ya. Kemudian ya, bagaimana seharusnya gerakan moderasi beragama, ya, gerakan moderasi beragama itu jadi tidak terlalu ke tataruf tasyadudi dan tidak juga terlalu ke tataruf tasahuli. Ya, seharusnya bagaimana? Yang pertama adalah punya rasa tasamuh, ya, sifat tasamuh yaitu saling menghargai, ya, saling menghargai ketika kita menjumpai fenomena, ya, selama itu memang tidak melanggar ajaran agama, ya kita oke-oke saja. Tasamuh ketika ada kegiatan keagamaan disatukan dengan budaya lokal, maka kita mawas diri. Jangan, oh itu kafir, oh itu tidak ada tuntutannya. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Nah, inilah gerakan moderasi beragama, itu tasamuh. Kemudian yang kedua tawasud atau i'tidal. Ya, tawasud itu adil, ya, adil. Jadi adil itu bukan berarti harus sama, ya. Adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu namanya adil. Kemudian yang ketiga tawazun, ya, tawazun yaitu harus seimbang, ya, harus seimbang. Inilah seharusnya gerakan moderasi beragama itu kita terapkan. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu 3 perilaku ukhuwah, ya, yang harus dijalankan. Jadi yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah yaitu merasa, ya, kita ini harus merasa dan mengakui bahwa sesama Muslim di seluruh belahan dunia ini adalah saudara yang patut kita lindungi, kita perjuangkan hak mereka atas Islam jika berada pada negara yang sedang berperang serta mendoakan mereka untuk kebaikan, yaitu dengan menjalankan tahapan, yaitu diantaranya yang pertama adalah ta'awun. Ya, ini sikap ukhuwah Islamiyah, ya, yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah ta'awun. Ya, ta'awun itu rasa saling menolong antar umat beragama, yaitu semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua tafahum, yaitu rasa saling memahami, ya, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari kekurangan dan kesalahan. Ya, jadi saling memahami. Ya. Kemudian yang ketiga ta'aruf. Ya, jadi ta'aruf itu kalau menurut Islam yaitu rasa ingin mengenal orang lain dengan maksud memperbanyak persaudaraan. Ya, jadi kalau namanya beda ya pacaran dengan ta'aruf. Ya, kalau ta'aruf itu memang ke arahnya itu ingin memperbanyak saudara. Ya, nanti ketika kita kenal yang cowok kenal cewek, yang cewek kenal cowok, yaitu aku ingin ta'aruf dengan ya. Kalau hanya ta'aruf sebatas ingin mengenal dia itu namanya bukan ta'aruf gitu. Ya, ya cara bahasa Jawa ini ngejak pacaran ngono. Nah, jadi kalau ta'aruf itu memang ke arah untuk memperbanyak persaudaraan, nambah paseduluran. Ya. Kemudian yang keempat adalah takaful, yaitu saling bersatu dalam suka maupun duka, yaitu serta bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan dengan rasa kasih sayang dan saling menghargai pendapat yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah. Ya, ukhuwah insaniyah yaitu
kita ini harus merasa dan mengakui bahwa seluruh umat manusia di dunia ini adalah saudara kita. Jadi tidak ada perbedaan yang menjadi dasarnya untuk saling bermusuhan. Ya, karena memang tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam keabadian. Nah, jadi ukhuwah ya, atau persaudaraan antara sesama muslim ini memang pada saat ini ya belum dikatakan maksimal gitu, karena masih banyak orang ya, yang masih acuh dan juga tidak peduli akan kesusahan orang lain, dan juga masih banyak orang yang belum bisa menerima perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ya, setiap kelompok yang ada itu ya mereka itu masih merasa bahwa ya kelompoknya itu yang paling benar. Ya, padahal kalau dalam Islam itu ya sesama muslim itu harus memiliki rasa kasih sayang. Ya, karena di sana sudah jelaskan al mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'dahum ba'do. Jadi seorang muslim itu terhadap mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Nah, jadi kalau perumpamaan ukhuwah insaniyah, ya, jadi orang itu dikatakan memiliki rasa ukhuwah insaniyah itu apabila ada ini perumpamaan ya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil hasadil wahidi idza istaka minhu utuwat tata'alahu sairul hasadi bisahari wal huma. Jadi kalau perumpamaan kaum muslimin itu ya yang saling mengasihi, ya, saling menyayangi dan saling menolong di antara mereka itu perumpamaannya satu tubuh itu merasa sakit, ya maka anggota tubuh yang lainnya itu kan akan merasakan sakit pula. Jadi begitu. Jadi kalau ada ukhuwah insaniyah itu kalau kita melihat temannya itu merasa susah atau kesakitan, ya kita merasa sakit, itu baru dikatakan seorang yang punya ukhuwah insaniyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah watoniyah, ya, yaitu saling menjaga perbedaan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa di mata bangsa lain. Ya, jadi inilah yang dikatakan dengan menyambung dari tema webinar kita pada pagi hari ini, yaitu membentuk ya karakter insaniyah watoniyah, yaitu peduli terhadap sesama umat manusia, yaitu abul minan nas, dan juga ukhuwah peduli terhadap negara, yaitu dengan cara bersikap moderat seperti tadi itu. Ya, jadi kalau kita itu bersifat moderat itu gampang lah. Ya, jadi istilahnya coro anu tidak gampang baper gitu loh ya. Jadi mengambil jalan tengah, jadi tidak terlalu ekstrim kanan tadi dan juga tidak terlalu kiri, tidak terlalu tataruf tasadudi dan juga tidak terlalu tataruf tasahuli. Ya, makanya kita harus berada di tengah-tengah seperti itu. Jadi orang dididik ngafir nih, tidak menyalahkan orang, ya. Kita itu mawas diri seperti itu. Oke, baik, itu yang saya sampaikan ya tambahan dari webinar apa yang disampaikan oleh Ustadz Endang Munawar tadi. Apabila ada kurang maaf minkum, wallahu muwaffiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.